Shonen Jump selalu punya judul baru tiap tahunnya. Ada yang sukses banget sampai jadi yang paling laris, dan ada juga yang gak sampai 3 bulan udah kena kapak aja. Nah, di semester awal tahun 2022 ini, udah ada 5 judul baru loh di majalah Weekly Shonen Jump. Kira-kira judul mana ya yang bakal lanjut, dan judul mana yang bakal kena kapak? Oke, disclaimer dulu ya. Ini semua tuh cuma pendapat pribadi aja. Kalian boleh setuju, boleh juga enggak. Judul pertama ada Akane Banashi. Manga dari Yuki Tsuenaga dan Takamasa Mou Sensei ini nyeritain tentang perjalanan seorang anak yang mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi rakugoka profesional dengan motif balas dendam. Menurutku, manga ini punya daya tarik yang cukup unik ya, karena dia juga ngajarin pembacanya tentang seni dari Jepang yang bernama Rakugo. Aku aja baru tahu kalau ada seni pertunjukan yang kayak gini. Mirip-mirip sama Chihaya Furu ya, yang juga ngenalin tentang budaya kartu Jepang yang bernama Karuta. Tipe manga kayak gini nih yang menurutku bagus dan punya daya tarik yang beda dari manga lain, karena nyeritain sesuatu yang benar-benar spesifik dan khas Jepang banget. Jadi informasi baru sih buat pembaca dari luar Jepang. Penceritaannya juga rapi, terus progres Akane belajar Rakugoka tuh juga penuh hal yang menarik dan gak ngebosenin. Apalagi chapternya yang baru-baru, intens dan bikin kepo banget deh. Ditambah lagi penjualannya yang lumayan bagus untuk debutan. Terus dapat rekomendasi juga dari Oda Sensei. Itu loh, manggakannya One Piece. Yakin banget deh manga ini bakal lanjut terus dan aman dari kapak. Semoga aja tetap konsisten ya dengan kejutannya yang menarik. Lanjut, judul kedua ada Earth Child. Manga ini baru rilis seminggu setelah Akane Banashi. Kalau Akane Banashi tadi tuh lebih ada sentuhan humornya ya, dan lebih ringan ceritanya. Tapi chapter pertamanya sih bagus banget. Cuma sayang aja, abis itu jadi agak kurang kayak gimana gitu. Terus juga ada beberapa plot hole, dan ceritanya tuh agak-agak nggak konsisten. Karakternya juga nggak ada yang memorable ya. Terus di beberapa minggu belakangan ini tuh ceritanya tiba-tiba kayak buru-buru gitu. Mungkin udah tahu kali ya kalau masuk zona degradasi dan terancam kena kapak. Dari segi penjualannya sih nggak meyakinkan sama sekali ya. Bisa dibilang manga ini tuh gagal mengembangkan ceritanya dari one shot ke series. Jadi udah jelas lah ya kalau manga ini tuh bakal kena kapak. Nah, kalau judul ketiganya ini tuh ngingetin banget sama salah satu manga yang sempet populer. Manga yang berjudul Super Smartphone ini punya cerita yang bikin inget sama Death Note. Nggak tahu sih itu kayaknya antara gaya penceritaannya atau mungkin karena karakter-karakter utamanya ya. Aku pribadi sendiri sih mixed review ya soal judul ini. Protagonisnya tuh tipikal shonen banget sih. Terus misteri-misteri di awal itu sebenarnya udah cukup menarik dan bikin penasaran. Tapi chapter-chapter selanjutnya kayak ada yang kurang ya. Kalau dibanding Death Note sih, Go Gugu si Super Smartphone itu kurang menarik aja buat aku. Sistem poin dan misteri soal kematian adiknya tuh emang jadi poin plus sih. Cuma sayang aja, semakin kesini ceritanya tuh kayak kurang menarik. Tapi di 3 chapter terbarunya udah mulai nunjukin peningkatan sih ceritanya. Jadi agak bingung juga manga ini tuh bakal lanjut atau enggak. Apalagi volume pertamanya yang masih belum dijual. Jadi nggak tahu sih manga ini bakalan sukses secara komersial atau enggak. Walaupun masih terlalu dini, kayaknya sih aku punya feeling kalau manga ini tuh nantinya bakal kena kapak. Tapi semoga aja feelingku salah ya. Oke, lanjut ke judul keempat, ada Aliens Area. Manga ini tuh bisa dibilang Men in Black versi manga. Nyeritain tentang lembaga negara rahasia yang ngurusin alien di bumi, khususnya di Jepang ya. Mirip banget gak sih? Walaupun mirip MIB, tapi tetap sih masih ada unsur mangganya. Misalnya aja main karakternya yang tipikal banget manga shonen. Remaja yang tiba-tiba dapat kekuatan, terus ketemu mentor yang cukup jago. Abis itu ketemu juga sama tim yang cukup unik. Tipikal shonen banget gak sih? Walaupun gitu, di 2 chapter terakhir manga ini, dia nggak begitu nonjolin elemen battle-nya lagi.
malah lebih ke manga slice of life agen rahasia gitu. Menarik juga sih twistnya, jadi bikin penasaran kayak gimana cerita ke depannya. Nah, karena manga ini tuh baru rilis di Shonen Jump sama kayak Super Smartphone, malah lebih baru lagi ya. Jadi manga ini tuh belum rilis volume pertamanya. Jadi untuk penjualan volume fisiknya nggak bisa dijadiin faktor penilaian ya kayaknya. Agak bingung juga sih untuk nentuin apakah manga ini bakalan dikapak atau tetap lanjut. Tapi feelingku nganggep kayaknya manga ini bakal kena kapak sih. Semoga aja aku salah ya, karena manga ini tuh sebenarnya nggak buruk-buruk banget, cuma ya biasa aja gitu, nggak ada yang wah. Oke, judul terakhir ada Ruri Dragon. Judul ini jadi yang paling baru di Weekly Shonen Jump. Rilisnya tuh baru di pertengahan bulan Juni kemarin, dan chapternya juga baru ada beberapa. Terus kemarin sempat hiatus juga karena mangakanya itu lagi sakit. Dan menurut aku walaupun baru 6 chapter, kayaknya udah feeling sih kalau manga ini tuh bakal punya banyak peminat. Karena dia beda banget sama judul-judul lain yang sekarang terbit di WSJ. Jadi Ruri Dragon ini genrenya tuh slice of life, dan dia menceritakan seorang anak naga dan manusia yang menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai murid SMA. Ceritanya sih biasa banget ya, kehidupan sehari-hari aja. Tapi cukup menarik untuk diikutin dan ada feeling tenang aja gitu pas baca. Ditambah lagi ada beberapa twist di ceritanya. Ya maklum lah ya, karena dia kan anak naga. Jadi beda sih sama kehidupan sehari-hari anak manusia SMA pada umumnya. Mungkin faktor ini sih yang bikin ceritanya tuh unik dan menarik. Karakter utamanya juga memorable. Aku sih personally suka banget sama manga ini. Dan penasaran sama cara main karakternya tuh untuk ngadepin kejadian-kejadian unik yang bakal terjadi ke depannya tuh kayak gimana. Yakin banget sih kalau manga ini bakalan panjang umurnya. Apalagi respon di Jepang dan internasional tuh positif semua. Jadi itu dia penilaian aku buat 5 judul baru di tahun ini dari majalah mingguan Shonen Jump. Dan sekali lagi ya, aku cuma mau ngingetin kalau ini semua tuh pendapat pribadi aja. Jadi kalian kalau setuju sama pendapatku boleh di like videonya, atau kalau kalian gak setuju atau kalian punya alasan lainnya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Terus buat kalian yang fans bola yang pingin baca manga yang recommended banget, bisa lihat video kita yang satu ini.